Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri dengan nomor NIM akhir 017 dari Oceanografi B. Kali ini aku bakal kayak ngenalin ke kalian apa itu deformasi gelombang. Yang pertama kita masuk dulu mengenai gelombang laut. Jadi gelombang laut itu merupakan gerak naik turunnya air laut, di mana dia itu terjadi karena beberapa faktor seperti angin, gravitasi bulan dan matahari, letusan gunung, dan juga gempa yang ada di lautan. Kemudian untuk deformasi gelombang ini kita mulai masuk ya pada bahasanya, merupakan sifat gelombang yang terjadi saat gelombang itu dia mengalami pergerakan dari arah pantai. Jadi deformasi gelombang ini melibatkan sejumlah kayak perubahan deformasi atau modifikasi sorry, berupa yang dimodifikasi itu mengalami modifikasi itu ketinggiannya, periodenya, panjang gelombangnya, arahnya, dengan arti di sini mereka itu mengalami perubahan gitu. Nah, adapun perubahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, misalnya kayak kedalaman dasar laut yang berbeda, jadi ada perubahan kedalamannya, terus kemiringan dasar lautnya yang nggak sejajar dengan arah datangnya gelombang beserta elemen lain. Kemudian next, ada yang namanya jenis-jenis gelombang deformasi, jadi terdiri atas beberapa jenis, yaitu deformasi refraksi gelombang, refleksi gelombang, dan difraksi gelombang. Kalau bisa kita lihat di gambar ini, bisa kita ambil apa namanya kayak suatu deskripsi gitu ya. Kalau misalkan refraksi gelombang itu terjadi di mana ada pembelokan arah gelombang, sebab arah datang gelombangnya itu dia nggak sejajar dengan garis pantai. Di sini kan berhenti. Di sini tuh kayak energinya tuh masih sama gitu. Jadinya waktu udah masuk ke daerah yang lebih dangkal, di sini akan apa energi gelombangnya itu kayak kecepatannya ini sudah berkurang, tapi yang di sini belum, jadi terjadi kayak pembelokan gitu akhirnya. Kemudian untuk yang refraksi gelombang ini itu terjadinya karena kan ini merupakan proses pemantulan di perairan, di mana gelombang yang datang ini nanti akan dipantulkan lagi menuju lautan. Karena dia itu kenapa sih bisa dipantulkan lagi? Karena dia menabrak yang namanya seawall atau harbor basin gitu. Kemudian kalau yang difraksi ini eh, terjadi kayak sama sih sebenarnya, membuat gelombang itu mengalami pembelokan. Tapi sebabnya itu karena dia mengalami gelombang yang datang dari arah pantai ini mengalami hambatan seperti adanya pemecah gelombang atau salah pemecah ya pemecah gelombang atau ombak atau pulau gitu. Terus ada yang namanya gelombang pecah. Itu merupakan salah satu bentuk dari deformasi yang ekstrim, di mana dia itu biasanya ujung gelombang akan mengalami penajaman sampai dia itu mengenai batas maksimum, sampai akhirnya nanti pecah dan energinya itu menyebar ke segala arah. Ada 4 jenis spilling, collapsing, plunging, dan surging. Di sini ada nilai NI atau nilai iribanen. Sebenarnya ini tuh untuk menentukan tipe-tipenya dari ini. Terus kemudian kalau biasanya gelombang yang cocok buat surfing itu ada yang di plunging gitu. Kemudian ada yang namanya breakwater, itu merupakan suatu struktur yang ada di pantai, biasanya diletakkan untuk mengurangi energi gelombang yang ada di suatu perairan gitu, dan melindungi pesisir biar nggak terjadi erosi. Punya banyak jenis sih breakwater ini. Cuman yang dipakai itu di sini kita punya fokusnya itu 3. Jadi yang mau dikaji adalah tunggal, lepas pantai, dan juga celah. Kemudian nih, breakwater tunggal itu dibangun sejajar dengan garis pantai, biasanya berada di jarak tertentu dari garis pantainya. Kemudian kalau lepas pantai itu dibangunnya di luar garis pantai dan biasanya sejajar dengan pantai. Kemudian kalau celah itu breakwaternya ada di kanan, sisi kanan dan sisi kiri, sehingga di tengah itu dia menimbulkan kayak celah dua bangunan breakwaternya itu. Nah gitu. Kemudian, oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Sejauh ini kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dikoreksi juga sih kalau misal ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.